Bab yang pertama itu bab niat. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Anti mainstream ya, pemuda kreatif ya dengan bangun ekosistem gerakan positif yang namanya Friend to Jana. Gila ya. Ini kali ini kita kedatangan Ustadz Fajri. Ustadz sih. Gimana? Bro aja bro. Bro Fajri. Jadi memang dia ini salah satu founder untuk komunitas Friend to Jana yang ada di Bogor. Jadi boleh nggak sih jelasin sedikit aja latar belakang? Banyak sih boleh sih, Bro Fajri. Dikit aja ya. Dikit Karena boleh. durasinya Berapa hari? kalau semakin banyak, wah semakin pusing. Bayaran kita lebih mahal kan? Ya. Sok, Nah, sebelumnya thanks banget ya udah diundang di ada di Bogor. ya. Ada di Bogor. Ya, perkenalkan sebelumnya nama gua Zaim ya. Zaim. Ya, bisa dipanggil Zaim. Nah, singkat ceritanya Friend to Jana ini didirikan kurang lebih ya pada tahun 2017-18 lah. Lumayan lama. Iya, udah lumayan lama. Itu lagi aktif-aktifnya. Oke. Nah, singkat cerita, vakum kita udah berapa lama juga vakum dan kemudian sekarang udah mulai grow up lagi. Nah, kita bergerak. Kenapa kita menyebutkan nama Friend to Jana? Karena di awalnya kita melihat banyak sekali anak muda circle yang negatif. Ya, terutama mungkin Bro Om Anton dan Om di sini ya. Jadi Om nakal. Bro juga mungkin punya background yang dulunya masa lalu yang hitam, betul nggak? Circle-nya ya. Iya. Sama saya juga. Iya betul. Maka dari situ gue terinspirasi, gue membuat Friend to Jana agar di mana kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang positif dan kita bisa berkumpul di dunia dan bersua kembali di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini Bro Fajri ini umur berapa sih ngomong-ngomong? Masih muda kan? Masih muda udah. Ya, masih muda dibanding saya beda setahun. Berapa Bro Fajri? Ya, adalah masih muda. 30-an. Oke. Ya, 30. Tapi gini ya, kalau orang bicara di umur 30-an, Ya. biasanya orang bukan orang sih. Maksudnya kadang-kadang teman-teman kita ini masih yang wah gila hidup cuma sekali gitu kan. Nikmatin lah gitu kan. Ya. Jadi kan di usia-usia segitu kan cukup sulit ya. Jadi cukup sulit bahwa ada nanti aja deh gitu kan. Karena kita nikmatin dulu happy kayak ngapain gitu. Betul. Jadi gimana cara kalau bilang menyadarkan kayaknya ekstrim ya. Jadi nggak menyadarkan, lebih ke gimana sih cara ngingetin nih teman-teman kita kok yuk gitu. Kalau strategi Friend to Jana ini, gua nggak langsung ke topik memberikan nasihat. Iya. Jadi masuknya lewat hobi dulu. Hobinya kan beda-beda. Ya itu. Jadi kita masuk ke setiap hobi-hobi tadi. Iya. Ya itu. Salah satu hobinya sekarang gini deh. sekarang. Sekarang gini. Anak muda kalau langsung kita kasih nasihat. Mental lari apa sih? Langsung defensif. Nah, jadi kita ngobrol dulu, ngikutin alur dia. Ini triksnya nih. PDKT. Nah, hobinya kita tahu, misalkan futsal contoh ya, kita masuk ke futsal. Ikut lah, iya ikut. Ketika chemistry udah dapet, hobinya udah kita tahu, nah baru pelan-pelan kita memberikan edukasi dengan bikin sebuah event ataupun acara, yaitu acara futsal. Dan ingin nilai-nilai agama. Iya. Jadi sebenarnya melalui media yang mereka memang mereka suka dulu nih. Iya betul. Kita masih di dalam ya. Iya. Ya di Bandung kan ada contoh ada Ustadz Ananati. Oh iya. Bergerak dengan skateboarding. Kan anak muda lah. Sampai banyak anak-anak pang yang anak jalanan dirangkul sama beliau kayak sholat, ngaji. Dan itu cukup menyentuh ya. Iya. Dan banyak termasuk saya sendiri melihat bahwa kan gini ya, kalau sosok Ustadz kan yang zaman dulu nampilannya kan bajunya baju baju gamis, cukup sulit ya. Tapi dengan performnya beliau sekarang nih, penampilannya ini kan cukup anak muda banget gitu kan. Nah itu cukup kena. Nah, apakah dengan cara begitu nih Bro Fajri? Ya sebenarnya tadi mungkin kurang lebih ya dari futsal. Nah kan kalau melihat penampilannya supaya tidak, wah gua kayaknya mau diapain nih gitu kan. Jadi harus ngikutin lah penampilan mereka. Apakah termasuk salah satu ini juga strategi cara? Ya itu salah satu cara juga. Salah satu cara kita agar kita bisa masuk ke dalam sebuah teman ataupun komunitas
Oke. Nah, juga Friend Tujana ini sedang mencari anak-anak yatim ya. Kita ada program. Yang pertama program kita itu kegiatan program kita itu pertama bahasa Arab ya, bahasa Arab umum ya, untuk orang-orang umum yang mau bisa bahasa Arab ya, kita free ya, tanpa di umur berapa dari berapa? Bebas. Asalkan jangan malu aja ya. Itu. Ikro ini dari ikro dulu berarti ya. Ya, bahasa Arab, kemudian Al-Qur'an. Oke. Kemudian programmer insyaallah ya, programmer ya, bikin website kayak gitu. Berarti ya itulah yang saya mau tanya ya. Dari kegiatan tersebut ada nggak gini, kadang-kadang orang udah asumsi ya, wah itu kan kayaknya ini terlalu akhirat banget nih gitu. Jadi kita duniawi kan juga butuh. Nah, harus balance nggak nih Bro Fajri, dalam artian kalau kita dalam komunitas tersebut ya, satu benefitnya adalah mungkin jadi banyak pertemanan, pergaulan, atau mungkin membuka satu, kita kayaknya bisa nih membuat satu peluang usaha di segala macam. Ada nggak kira-kira peluang-peluang di situ kalau bergabung dalam komunitas ini? Ada. Sebelumnya gue lanjutin dulu yang tadi kita lagi buka anak yatim ya. Jadi buat teman-teman ya, subscribernya ada di Bogor ya, bisa kontak di Bro Anton ya, Mas Anton ya, yang punya anak yatim. Kita dari umur 5 tahun sampai seterusnya, nanti kita edukasi, kita biayain semua full. Kemudian nanti setelah dia dewasa ya, dia mau mencari lapangan pekerjaan, kita arahkan sampai ke situ ya. Dan kalau dia mau terlepas, boleh silakan. Jadi nggak terikat. Mangga saja gitu ya. Iya, mangga aja, nggak terikat ya. Jadi tadi tuh harus balance. Betul. Nah, dunia akhirat ya. Di Friend Tujana alhamdulillah insyaallah kita lagi buka program yang baru nih ya, membuat ekosistem ya, ekosistem ya, di mana kita ada sebuah produk parfum. Ini produk dari Friend Tujana. Iya. Dari member atau mungkin dari gimana ya? Jadi lagi ada salah satu personil salah satu ya anggota member ya, kita sharing. Nah, gimana kita mau suatu hal yang bisa menghasilkan cuan lah hebatnya, tapi diarahkan ke hal yang positif itu. Nah, salah satunya parfum. Ini menarik ya kalau jadi kenapa kita juga tadi bilang di pertama ini mainstream ya. Pertama dari usia. Bro Fajri ini jadi usia 3 bulan barangkali harusnya masih yang wah kita masih menikmati hidup nih gitu kan, masih yang masih ngurang-ngurang dan segala macam. Tapi beliau udah memikirkan sampai ke yatim. Ya, salah satu kegiatan yang positif. Terus yang menarik adalah teman-teman yang bergabung di sini pun tidak melulu hanya belajar agama, tapi juga diarahkan untuk yuk kita ada satu bidang usaha, mau kembangin dan segala macam ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mulai usaha dulu baru mau bergabung, juga itu lebih bagus ya. Bagus. Ya. Jadi bisa saling share dengan sesama member, misalnya yuk apakah jadi reseller, afiliator, atau mungkin apalah itu kan, mungkin sekarang kan juga trennya digital ya, online segala macam. Mungkin saling membantu di sana gitu ya. Gitu. Udah berapa member sekarang? Kalau untuk member sih udah 100-an. 100. Boleh informasi Bogor di mana gitu? Poskonya itu di online, di grup. Di grup sosial medianya mungkin yang bisa di-share. Ada ya. Ada di Friend Tujana, ada. Friend Tujana. Tujana itu udah kontak personnya, DM atau segala macam bisa dihubungi di situ ya. Cara bergabung menjadi member ya. Untuk menjadi member sendiri misalnya. Sebenarnya bukan members ya, lebih anggota saudara ya. Jadi menjadi saudaranya Friend Tujana ini bergabung di dalam satu komunitas ya. Iya, komunitas. Ada nggak pertemuan yang rutin? Kalau untuk sekarang karena waktu itu COVID ya, jadinya agak susah. Sampai sekarang belum paling yang intinya aja 1, 2, 3, 5 masih kopdar gitu. Selebihnya karena udah ada yang menikah, berkeluarga. Makanya bukan nasihat ya, kita sharing ya. Karena semakin kita sudah berkeluarga, semakin sulit untuk kita mencari ilmu agama. Makanya selagi kita muda, selagi kita masih banyak waktu luang, pergunakanlah manfaat kita dengan sebaik mungkin. Apapun itu ya konteksnya. Ini alasannya Bro Fajri buat anak-anak muda yang belum menikah justru. Betul. Kalau menikah malah mereka banyak sekali lah. Pengalaman juga dari saudara-saudara kita yang daripada sibuk dapur, sibuk ini. Bukan harusnya lebih konsen harus. Enggak juga. Logikanya gitu tapi enggak juga ya. Enggak juga. Gitu, pada realitanya kayak gitu. Iya. Nah, dan kemudian ketika kita
ada program yang tadi saya bilang parfum itu. Ya kan contoh maksudnya UMKM lah ya. UMKM ya, betul. Nah, salah satu agar kita bisa, kenapa sih gua pengen buat produk ataupun suatu usaha kecil-kecilan? Iya. Yang pertama, ya kita masih di dunia. Masih dunia. Tapi orientasi yang awal gua bangun itu, gua buat usaha agar untuk bisa menjembati ke akhirat, yaitu surga. Jadi kalau bilang dunia hanya sementara, kita lagi lama secara apa ya, di abadi itu, di akhirat itu memang perlu dipersiapkan. Iya. Jadi nggak kita misalnya nih, ya udahlah kita cari uang aja sebanyak-banyaknya, nggak juga gitu. Boleh mencari uang sebanyak-banyaknya. Memang asalkan motivasinya itu untuk mengejar akhirat. Bukan hanya sekedar mengejar dunia. Atau mungkin ada nggak Bro Fajri di perjalanan tiba-tiba geser nih, karena banyak kan godaan. Banyak banget. Gimana cara menyikapi solusinya? Cara menyikapi solusinya, kalau berhubung yang udah gue pelajari ya dari saudara kita nih ya, yang ada di lapangan dan dari para ulama-ulama terdahulu di dalam kitab, banyak kitab itu. Bab yang pertama itu bab niat. Ya, karena para ulama mengetahui niat itu hal terpenting di mana kita bisa diterima amal soleh yang pertama. Dan kedua, iman itu kadang bisa ke kanan ke kiri, dalam artian bisa naik turun. Di dalam kitab yang tipis saja hadis arba'in itu udah dibilang innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi ketika iman kita udah tertancap hidup di dunia ini, mau ngelakuin apapun itu atas dasar ikhlas niat karena Allah, insya Allah kita dapat pahala, kemudian dapat dunia. Tapi kebalikannya nih, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yanjuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Kebalikannya, kalau kita niat kita hanya dapat cuan dunia tuh ya. Dunia misalkan gua gawe nih, nggak ada cuannya, udah. Nah itu. Tapi misalnya kita orientasinya akhirat, kita mendapatkan cuan untuk akhirat, orientasinya, wah, gua gawe, ya, tapi cuannya dikit. Itu orientasinya untuk ibadah, lakuin, dan istiqomah itu. Itu berkah tuh ya mungkin ya. Berkah, iya di situ. Karena tadi gua nih begitu gua ketemu dengan beberapa, jadi benar lagi ngajar, makanya gua panggil Ustaz, ternyata benar kan, nggak salah kan. Banyak lagi. Gue juga masih belajar, Bro. Masih belajar. Ya. Karena emang ya muridnya beliau juga banyak sih, nanti kita lihat kegiatan beliau juga. Terus boleh tahu misinya gitu kan. Pada saat mencetuskan ini deh, itu dulu deh. Ini Bro Fajri ini sendiri kah kepikiran untuk apakah ada teman yang coba? Kita beberapa teman gitu ya awalnya. Iya, awalnya saya tunggal. Kalau di band itu apa namanya? Solo. Padahal kita di Bogor. Iya. Saya bingung, saya juga solo, tapi saya di Bogor. Jadi tunggalnya begitu bahasanya. Iya. Solo kan lebih berat dong. Berat. Iya. Tapi emang saya tunggal sendiri awalnya. Karena yang saya lihat dulu ya, background saya punya circle yang itu. Ya termotivasi. Wah, kenapa nggak gua memiliki atau membuat circle yang positif. Jadi circle ini coba mungkin diinformasikan karena gue punya temen, sahabat meninggal. Nah, dan gue sayang banget sama dia. Nah, gue dari situ mikir gimana caranya gue punya sahabat di dunia, tapi gue bisa ketemu lagi di akhirat. Masya Allah, sampai segitu nih ya mikirnya. Makanya gue sebutin Friend to Jannah. Jadi itu sebenarnya salah satu inspirasi, terus mulai berkembang. Terus juga pastinya ini kan kalau tadi Bu Fajri ya anggaplah punya satu konsep, punya satu membuat gagasan untuk komunitas tadi ya. Ini pro kontranya seberapa banyak? Jadi yang kelihatan setuju nggak setuju gitu, yang tentang ada aja. Banyak juga ya. Banyak banget. Dan kemudian program selain dari Friend to Jannah juga kita travel. Wih, ini ada lagi. Tapi cuman kita bikin sedikit trial ya. Apa namanya? Jadi insya Allah kita di Bogor akan membuat sebuah cabang lah ibaratnya ya. Cabang. Cabang dari travel ya. Friend to Jannah. Ya.
namanya Friend juga. Travel ini. Apa yang ngebedain travel ini sama travel yang udah banyak menyebar di seluruh Indonesia? Wah, banyak banget. Tapi di antaranya saya kasih satu aja ya. Provider. Travel provider ya, travel provider. Mungkin nggak banyak yang tahu apa bedanya travel provider dengan travel biasa. Nah, itu dia. Ini mau diterusin atau lagi? Oh, berarti biasa. Satu lagu lagi. Oke. Karena ini travel provider ya. Iya. Enggak, bukan provider telepon, bukan itu. Oke. Jadi pusatnya itu kita ada di daerah di luar Bogor ya. Pusatnya di Cibubur ya, di kota wisata ya. Planning ke depan kita sudah membuat rencana di Bogor cabang dalam waktu dekat berarti. Dalam waktu dekat. Dan pertanyaan Bang Anton tadi mengenai apa perbedaannya provider travel biasa. Nah, kalau travel yang sudah provider, yang pertama kita bisa menjual bahan baku. Contoh, misalkan ada travel yang membutuhkan visa, kita menyediakan. Produksi sendiri kah apa memang ada produsen yang terus bekerja sama dengan travelnya Friend2Jana? Nah, karena kita cabang dari pusat, ya berhubung ownernya juga masih satu inilah ya, keluarga. Ya, jadi ya untuk masalah visa itu ya urusan dari pusat. Pokoknya beliau lah ya. Jadi Cibubur terus mau expand ke Bogor ya. Boleh tahu selain Cibubur di mana lagi? Di daerah Sulawesi. Sulawesi, Bekasi juga ada. Bekasi, Sulawesi ya. Jadi udah Indonesia lah kelasnya. Dan kebanyakan dari kita ini travel malah yang ngambil di kita. Travel orang lagi. Mungkin itu yang ngebedain provider ya. Lebih ada diferensiasi bahwa travel biasa dengan travelnya provider beda aja. Iya, gitu. Jadi B2B termasuk. Ya. Konsorsium juga bisa. Kayak gitu. Berarti kalau dengan kata lain, boleh nggak? Ada satu peluang nggak nih buat ya ini sih sebenarnya. Teman-teman yang di luar sana yang belum bergabung di komunitas Friend2Jana, tapi tertarik dengan bisnis travel misalnya. Apakah boleh bergabung? Apakah harus melewati prosedur? Ya udah dong, member Friend2Jana dulu dong, misalnya gitu kan. Apa harus begitu stepnya nih? Stepnya tanpa harus bergabung dengan. Nggak masalah. Ya, karena mau belum bisnisnya misalnya. Iya, nggak masalah. Karena niat kita lillahi ta'ala menolong orang-orang yang ingin umroh. Dan kita juga banyak sistem program juga untuk gimana caranya biar bisa umroh dengan duit 7 juta. 7 juta udah bisa umroh? Ya, udah bisa umroh ya? Bisa umroh insya Allah. Bagaimana kita siapin? Nah, apa? Dan kita by request. By requestnya gimana? Maksudnya by request tuh orang misalnya contoh, hotelnya mau di bintang 5 kah, mau di mana kita bisa. Pesawatnya mau apa bisa. Custom berarti gitu ya? Nah, ada minimal nggak? Orang harus berapa berangkat supaya bisa dia request? Bisa. Minimal 2 orang aja. 2 orang bisa berangkat. Mau berangkat kita mau custom nih, mau umroh, mau di bisa. Minimal 2 orang ya, kalau 1 orang bisa. Minimal 2 orang kita bisa berangkat. Enggak kayak angkot, kalau angkot kan nurut ngikut. Angkot harus dulu baru gitu berangkat. Jadi 2 orang sudah bisa berangkat. Dan dia bisa request hotelnya. Dia bisa request pesawat, dia bisa request pokoknya tempat-tempat yang dituju mungkin sana mau apa gitu ya. Sama termasuk apa ya? Tour guide-nya atau apa ya? Tour guide. Kalau di tour leader. Tour leader. Termasuk sampai di situ. Iya. Dan di Bogor ini yang provider tuh mungkin belum ada ya. Perdana. Berarti ini Puro Paju ini perdana untuk membuka travel provider. Nah di episode berikutnya nih mungkin ya kita juga akan mengupas dalam soal travel Friend2Jana ini. Siap. Dari mulai komunitasnya, dari mulai agent, dari mulai kantornya di mana, terus aktivitas, promo-promo dan segalanya. Setuju ya berbanding ya? Setuju banget. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Karena fastabiqul khairat. Masya Allah. Siap. Sukses selalu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.